dan hidayatnya sih pada pagi hari ini untuk melaksanakan kuliah subuh pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Hendra Herizal sebagai narasumber kita pada pagi hari ini untuk kuliah subuh pagi hari ini dan juga terima kasih kepada para konsulen dan juga teman-teman sejawat residen yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah subuh dengan judul Hallmark of Cancer yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Dr. Hendra Herizal, spesialis bedah, spesialis onkologi konsultan. Untuk mempersingkat waktu dok, izin waktu dan tempat kami persilahkan dok. Ya, terima kasih Arvin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa yang swasta itu off cam ya. Lagi di kampung, takutnya sinyal jelek ya. Ini langsung aja ya bahasan pagi ini. Eh, Kelihatan slide saya? Kelihatan dok. Ya, ya mungkin judulnya lebih tepat mungkin introduksi ya, pengenalan biologi pada kanker kan gitu. Sebenarnya ini bahasan nggak kurang populer sebenarnya di kita dokter bedah gitu ya. Ya cukup membosankan dibaca kalaupun didengar gitu ya. Ya cuma pemahaman-pemahaman dasar ini mungkin penting buat kita pahami, apalagi khususnya kita kalau ngebahas soal kanker gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kanker, kita bukan ngomongin patogen asing kan gitu kan. Problemnya di programming di sel tubuh itu sendiri kan gitu. Ya apapun jenis kansernya. Sehingga pemahaman terkait biologi ini penting kita kita pelajari untuk mencari strategi terapi yang baik buat pasien gitu ya. Ya saya pun sebenarnya mengenal ini ketika sekolah trainee aja sebenarnya. Kalau residen mungkin ya sekedar tahu cukup ya, cukup ya. Ya sebelum kita masuk ke Hallmark of Cancer yang udah populer di tahun 2000 gitu ya. Populer. Mungkin ya kita udah sama tahu terkait perubahan sel dari sel normal jadi sel kanker gitu ya. Di mana sel kanker ini memiliki kemampuan untuk berproliferasi, less burden gitu ya. Dia nggak bisa diatur gitu kan. Dan susunannya acak kalau kita lihat secara histopatologi dengan bentuk yang bisa menyerupai sel normalnya atau diferensiasinya baik ataupun bisa mundur dia ke bentuk yang undif atau tidak berdiferensiasi ke bentuk sel dasarnya atau sel kita lihat mungkin sel stem cell kita ngomong gitu ya. Ya, mengapa biologi tumor itu penting ya sebenarnya ya. Ya, kalau kita ngomongin quote dari kata-kata Black Eddy gitu ya, di Bapak ahli bedah modern kita gitu ya. Tumor biologi is king, selection is queen, technical maneuver are prince and princess. Nah, cuma kita ditakdirkan jadi prince dan princess kan gitu ya. Jadi emang kita mesti memasteri apa, mahir nih soal teknik manuver ya. Emang kita ditakdirkan jadi prince dan princess kalau kita jadi dokter bedah. Nah, cuma kita nggak jangan melupakan pentingnya tumor biologi pada penanganan pasien kan gitu. Nah, cuma saya nggak tahu sekarang banyaknya orang fokusnya ke tumor biologi, lupa soal technical maneuver kan gitu ya. Lupa soal pengembangan dari technical, surgical technical kan gitu ya. Itu jadi teknik. Cuma ya kita sebagai dokter bedah, pada dasarnya kita mastery soal teknik operasi, cuma jangan lupakan biologi tumor kan gitu. Ya, kalau kita ngomongin hallmark of cancer ini orang yang berdua yang terkenal nih. Hanahan yang ini Hanahan yang sebelah kiri ya, yang senyumnya lebar ini, yang kanan yang ada kumis yang sedikit botak lebih tua Weinberg kan gitu ya, ini ahli biologis dari Amerika gitu ya. Jadi dia mempostulasikan sebenarnya apa aja sih kemampuan-kemampuan
yang mesti dimiliki oleh sel cancer, sehingga dia bisa mendukung fenotipnya yang kita bahas di awal tadi, yang selalu berproliferasi, ya, yang bahkan tanpa henti gitu kan, yang menyebabkan malah destruksi jaringan sekitarnya, menginfiltrasi, bermetastasis kan gitu ya. Jadi dipostulatkan lah pada 3 kali ya, udah sampai tahun 2000, tahun 2011, terakhir tahun 2022. Dari awalnya 6 jadi 10 Hallmark sampai sekarang 14. Nah, ini kita ngomongin trilogi nih. Orangnya masih sama, Hanahan Weinberg. Ya, ini pada yang pertama itu The Hallmark of Cancer, judul artikelnya. Ini sebuah review artikel di majalah Cell gitu kan, di majalah biologi ya. Jadi mereka ini membuat review artikel dan menyimpulkan bahwa eh, dibutuhkan minimal katanya, minimal dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang tadi dibahas nanti untuk menjadikan suatu sel itu dianggap sebagai sel cancer atau memiliki kemampuan sel cancer yang bisa dilihat fenotipnya seperti saat sekarang ini. Ya, ini secara eh, gambar diterangkan bahwa kemampuan yang mesti dimilikinya itu yaitu self sufficiency sufficiency in growth science kan gitu ya. Dia bisa mencetus pertumbuhan eh, seluler sendiri gitu tanpa ada mesti eh, pencetus dari luar. Kalau ngomongin yang normal ya growth factor kan gitu ya. Tanpa ada growth factor, si reseptor sel yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sel itu bisa tercetus sendiri, tercetus sendiri, bisa aktif sendiri kan gitu ya. Lalu dia insensitif terhadap anti growth signal ya, kita ngomongin tumor suppressor gene gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sel normal, ada saat dia tumbuh aktif lah si gen-gen tumbuhnya. Begitu dia diharuskan untuk berhenti maka aktif yang si tumor suppressor. Nah ini dia dia bisa aktif bisa sendiri otomatis tanpa disuruh, dan dia nggak bisa berhenti. Dia nggak sensitif terhadap sinyal-sinyal yang anti pertumbuhan. Lalu dia mempunyai kemampuan untuk menginfiltrasi gitu ya. Menginfiltrasi berarti kalau normalnya suatu jaringan itu kalau kita mau epitelial gitu ya, ada membrana basalis yang membatasinya dengan jaringan yang lain. Nah, dia mampu untuk melepaskan diri ikatan dari teman-temannya dan mampu melepaskan diri membrana basalis dan bisa menembus membrana basalis kan gitu ya, atau menginvasi. Dan lebih jauh lagi dia bisa masuk ke sirkulasi, baik ke limf ataupun ke hematogen atau apa ke pembuluh darah gitu. Limitless replicative potential. Nah, ini yang mungkin ya kita belum belum banyak tahu, cuma pada para ahli biologi kita ngomongin kalau kita normalnya manusia itu ada aging ya. Aging itu sebenarnya proses alami gitu kan, dan didukung oleh kondisi biologi di mana emang sel itu nggak bisa terus-terusan membelah gitu. Udah ngomongin kita ngomongin ada telomer gitu ya di ujung kromatin itu, dia bisa habis. Nah, dia habis ya udah mati si si inangnya kan gitu. Kalau kita ngomongin sama manusia, ya manusianya jadi mati gitu. Dan bisa maksimal katanya 50 sampai 70 kali membelah gitu. Nah, pada sel cancer ini bisa bisa limitless. Dia bisa membuat telomer sendiri ya. Jadi kalau masih ada kemampuan hidup, orang yang mati pun dia masih bisa hidup kan gitu ya. Nah, harusnya kan gitu. Lalu sustain angiogenesis ya, dia bisa mempertahankan pembuluh untuk diri dia sendiri gitu kan, sehingga dia bisa mempengaruhi organ-organ jaringan sekitarnya. Dia selain memberi sinyal untuk diri sendiri juga memberi sinyal untuk jaringan sekitarnya. Lalu dia bisa menghindari apoptosis. Nah, normalnya sel-sel yang bekerja tidak sebagaimana mestinya, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh tubuh eh, inangnya, maka dia dicetuskan untuk bunuh diri kan gitu ya, programming cell death kan gitu, apoptosis. Nah ini si sel cancer walaupun secara program dia jelek ya, dan mungkin ada sinyal apoptosis dari jaringan sekitar, sel-sel sekitarnya, dia nggak melazimi. Nah, ini bisa terhindar dari apoptosis. Ini enam kemampuan awal yang dibicarakan di tahun 2000 itu. Ya, mungkin kita coba bahas singkat satu-satu ya. Ya, sel normal bukan sinyal eksternal kita bahas tadi ya. Nah, cuma pada sel kanker ini dia bahkan mampu memproduksi growth factor sendiri ataupun mengaktifasi reseptor yang terkait growth factor tanpa ada cetusan growth factor dari luar kan gitu.
Yang bisa kita lihat di yang poin ketiga itu tidak tergantung pada sinar pertumbuhan normal kan gitu. Ya kita ngomongin ya mungkin udah beberapa kali dengar gitu ya. Ada jalur PI3K, AKTM, TOR, CDK46 itu ke bawah gitu ya. Terus ada jalur RAS, RAF, MEK, ERK, atau jalur-jalur Janus Kinase itu yang utama, tiga utama jalur gitu ya. Yang dikenal kita sampai saat sekarang ini, walaupun kita juga menyaksikan cuma tiga jalur ini, jangan-jangan banyak jalur lain yang kita temukan. Kita ngomongin DNA itu ada ratusan juta ya, apa terakhir tuh ratusan berapa? Miliar, miliar rantai DNA gitu, kan, rantai basah kan gitu ya. Kalau kita bentangkan ya bisa beberapa meter itu si DNA itu. Dan yang baru kita temukan itu 2003 itu apa dari Human Genome Project ya cuma 10% yang coding itu DNA itu kan. Sisanya non coding ya. Non coding ini saya nggak tahu nih emang dia nggak ada gunanya di DNA atau jangan-jangan kita nggak tahu itu manfaatnya apa kan gitu ya. Ya ini yang di paper di tahun 2000 itu jadi ini jalur-jalur yang memungkinkan suatu sel bisa terus membelah ya gitu ya ngomongin sel cancer kan gitu. Ya, ini proses jadi nggak semua nggak kadang nggak keenam-enamnya dibutuhkan pada suatu waktu. Jadi tergantung tantangan yang dihadapi oleh sel kanker ya pada saat itu. Ya kadang dia cuma butuh tiga, butuh empat gitu kan. Ya kadang dia butuh beberapa untuk mempertahankan si koloninya. Ya avoiding growth of suppression ya kita ngomongin gen ya P53 ya sebagai apa guardian of cell kan gitu ya. Atau RB1, TGF beta yang udah kita kenal sama-sama ya. Vaksin satu. Dan ini enggak ini semuanya inaktif nih pada sel cancer. Eh, Inaktif sehingga dia bisa mencegah proses kendali, misalnya kalau ngomongin ada kendali mutu gitu kan di suatu organisasi gitu ya, dia bisa melewati proses itu dan melanggar semuanya sehingga terus membelah kan gitu. Ya, ini bisa kita lihat normal kita ada beberapa checkpoint nih, sebelum pembelahan ngomongin pembelahan proses replikasi sel gitu kan. Ada beberapa fase hidup sel dari G1, sintesis, G2, terus mitosis gitu ya, sampai dia mungkin masuk ke G1 lagi atau dia di G0 gitu kan. Nah, itu semuanya ada checkpointnya. Kapan dia bisa lanjut ke fase berikutnya ada checkpointnya. Ada beberapa prerequisite, beberapa syarat dia bisa lanjut kan gitu. Nah pada sel kanker kadang syarat-syaratnya ini nggak cukup, dia tetap lanjut kan gitu kan. Atau kadang ada problem, mesti stop, memperbaiki diri dulu, dia nggak patuh, tetap lanjut. Gitu. Problemnya di sel kanker. Lalu ya ini masih ngomongin checkpoint ya, checkpoint ini. Nah, kalau kita ngomongin siklin, CDK, tumor suppressor, di sinilah perannya. Kita lihat. Ya, mungkin udah lewat stase onkologi, udah cukup familiar sama kata-kata ini ya. Ya, ini ngomongin kalau di breast ya. Ngomongin di breast, kita ngomongin jalur hormonal yang normalnya nih ya. Yang normalnya, yang kita manusia ketahui gitu kan. Kemungkinan jalur dari mulai dari reseptor membran, itu tyrosine kinasen, kita sampai ke inti, sampai dia mencetus untuk bereplikasi gitu kan, sampai A2F-nya aktif gitu kan. Nah, ada beberapa jalur atau checkpoint tadi. Ada beberapa protein-protein juga yang mesti aktif juga gitu kan, dan beberapa klinisi ataupun peneliti mengambil jalur-jalur ini dan protein-protein ini untuk diharapkan bisa menghambat jangan sampai terjadi aktivasi gen replikasi yang gitu. Ini semuanya terjadi di intrasel ya. Resisting cell death ya, dia bisa apa kita ngomong apoptosis mungkin gitu ya. Jadi kalau ngomongin apoptosis kita udah kita tahu gitu kan. Ya, ini salah satu mekanisme pertahanan ya, tubuh gitu kan. Kalau ada sel-sel yang jelek, yang rusak ya disuruh mati dulu. Disuruh benerin dulu katanya. Tapi kalau terlalu banyak yang rusak nggak bisa dibenerin gitu kan. Oh, ujung-ujungnya apoptosis disuruh mati, disuruh bunuh diri kan gitu ya.
Nah, kita lihat bisa eh, gen-gen yang populer itu BCL, Bugs ya. Nah, kita ngomongin yang paling terkenal TP53 itu hampir 50-60% tumor katanya terjadi mutasi pada TP53 ini. Dan memang karena saking banyaknya fungsi TP53 ini maka logis ya sel sel kanker itu pasti dia ngerusak TP53 dulu ya. Mutasinya di TP53 dulu baru 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 mungkin kan dia bisa berlanjut ke proses-proses selanjutnya kan gitu. Soal saking banyaknya fungsi TP53 ini untuk melindungi sel dari misprogramming kan gitu ya. Enabling replicative immortality ya kita ngomongin tadi telomerase normalnya telomer manusia semakin lama makin pendek. Kalau makin pendek otomatis udah nggak bisa lagi dia mereplikasi DNA sebagaimana sel induknya kan gitu ya. Otomatis ini kalau kita ngomongin telomerase ini hubungan dengan aging kan gitu ya. Aging sampai kematian. Ini salah satu program mungkin ya qadarullah kita ada usia gitu kan ujungnya kita mati ya. Mungkin caranya dengan ini nih Allah memprogram diri manusia gitu kan dengan telomerase ini. Coba ada sel kanker dia bisa membentuk telomerase dia bisa di reverse itu si proses proses apa polimerase DNA-nya bisa ke belakang gitu kan. Normalnya nggak bisa pada replikasi proses-proses replikasi DNA. Lalu apa nih? Oh, ini terkait obat-obatan yang terkait ya, cuma ini belum populer gitu ya. Inducing angiogenesis ya, tentunya kita butuh nutrisi ya. Sama sel cancer, cancer juga butuh nutrisi. Nutrisi sayangnya cuma bisa didapat dari angiogenesis kan gitu. Jadi dia butuh punya kemampuan untuk mencetus bentukan pertumbuhan darah baru di sekitar jaringannya. Ya, dan proses angiogenesis ini cukup berperan penting gitu ya. Seperti proses hipoksia pada jaringan cancer justru mencetus beberapa reaksi yang mungkin menyulitkan untuk kita kontrol pertumbuhannya kan gitu ya. Dia dalam kondisi hipoksia namanya hipoksia berarti kan terserang adalah stres oksidatif gitu ya. Normalnya kita ngomong manusia itu ya. Kalau dicekek gitu kan atau ditutup hidung mulutnya berusaha menghindar kan gitu ya. Dia berusaha untuk keluar dari tempat itu gitu kan atau cari tempat yang lebih enak suasana atau lingkungan buat hidupnya. Nah, kadang dari proses hipoksia jaringan ini tercetus reaksi-reaksi berantai berikutnya sampai ke kemungkinan metastasis dari sel kanker tadi. Nah, kita ngomongin sistem ya HIV ini lah, ada gene HIV-nya ini. Ya, ya banyak ada beberapa obat yang mungkin yang terkenal ya Avastin tadi ya, bevacizumab gitu ya. Ya cuma ya buat buat kemanfaatannya mungkin mesti kita kita telaah lebih lanjut lagi. Activated invasion dan metastasis ya begitu. Tapi tujuannya memperbanyak diri dan memperluas koloni kan gitu ya. Namanya orang normal ya, populasi normal ya tetap memperbanyak diri, memperluas ke koloni kan gitu. Jadi bisa syaratnya dia mesti bisa lepas nih dari ikatan. Normalnya epitel itu saling kuat, ada tight Johnson dia kan. Dia antar selnya kuat itu pegangannya. Terus dia bisa ada jangkarnya juga ke membran basalis kan gitu ya. Nah, semua ini pada sel cancer dia bisa melepaskan diri dari jaringan sekitarnya, dia bisa melepaskan jangkar dari membrana basalis dan dia bisa menembus membrana basalis. Otomatis yang di bawah membrana basalis bisa tembus semua ya. Misalnya ada ada limfatik sistem di sana, ada hemato hemato apa, ada vaskular sistem di sana gitu ya. Sehingga ya terjadi proses metastasis tadi. Ya, syaratnya dia bisa bertransisi atau berubah nih. Dia secara genetik nggak ada perubahan, cuma secara fenotip dia berubah. Nah, ini ada plasticity sendiri nih si sel cancer ini. Dan normalnya ini ada proses normal di badan kita pada proses embriologi gitu ya, pembentukan sel awal atau penyembuhan luka ini terjadi perubahan-perubahan ini. Soalnya sel yang
bisa lebih luwes bergerak itu ya sel-sel mesenkim dengan secara bentuk dan ikatannya tidak terlalu kuat dengan sekitarnya gitu ya. Sehingga dia bisa memiliki kemampuan epithelial mesenchymal transition nah, gitu. Jadi salah yang dengan dikenalnya dia menghilang dia ikatan dengan jaringan sekitar, berubah bentuk, jadi perubahan dari apa apa endoskeleton di sel gitu kan, dan otomatis dia bisa motile, lebih bisa agile dia. Ya, ini bisa kita lihat ini ada beberapa marker ya. Kadang-kadang penelitian orang terkait ikaderin, vimentin gitu kan, ikaderin ya, itu ngomonginnya soal MT. Ya. Nah, 2011 ditambah lagi nih sama si Anahan Member postulatnya. The next generation katanya. Nah, jadi 10 sekarang. Awalnya 6 jadi 10 ya. Yang kita bahas-bahas 10 sebelum ini sebenarnya postulat udah lama itu kan penelitiannya cuma dia dirangkum di sebuah artikel review oleh si Anahan Member ini. Ya, tambahannya lagi ada yang baru, halamatnya itu deregulating cellular energetic ya, terkait proses metabolisme seluler, lalu dia bisa meng- menghindari si imun sistem ya, kan itu avoiding immune destruction ya, platnya dia ini. Ya, normalnya imun sistem kita juga mengenali sel-sel yang tidak baik kan gitu ya, sel-sel tidak baik otomatis kalau nggak disuruh mati ya dimakan sama si sel imun kita, tentara kita. Lalu karakteristik yang nambah genome instability and mutation. Lalu ada tumor promoting inflammation. Nah, ini inflamasi. Kita ngomongin kanker, kalau dulu itu ceritanya inflamasi kronis yang nggak sembuh-sembuh kan gitu ya. Jadi kanker yang baru masuk di sini di emergent hallmark ini. Ya, kita ngomongin ya ini ya, ini masalah metastasis ini. Jadi dia setelah lepas, dia keluar, dia membentuk lingkungan baru, membentuk koloni baru gitu ya. Dan mungkin mutasi-mutasinya udah lebih hebat lagi kan gitu. Jadi selalu namanya makhluk hidup dia selalu beradaptasi sama stres gitu kan dan terus berkembang kan gitu ya. Sama dengan halnya cancer. Ya, tumor microenvironmental ya. Ya ini bahasan-bahasan belakangan yang juga baru gitu. Jadi kita tujuannya jangan cuma fokus ke sel kankernya, ke biologi selnya. Juga fokus ke orang pasiennya kan gitu. Makanya kita ngomongin terapi cancer sekarang ya telemed jadi kan gitu ya. Personal terapi apa sih namanya? Saya lupa. Yang apa ya? Saya lupa istilahnya. Pokoknya tiap orang berbeda pendekatannya, walaupun dengan jenis kanker yang sama, dengan biologi yang sama, ataupun dengan stadium yang sama, kita ngomong lebih lebih itu lagi, lebih umum lagi gitu ya. Ternyata bisa memiliki outcome yang berbeda. Nah, makanya muncul nih, jangan-jangan bukan cuma masalah biologinya, jangan-jangan masalah si orang yang inangnya juga problem kan gitu. Makanya ngomongin makro environmental. Ya pendekatannya ke si manusianya. Ya, kita ngomongin ini ya, kira-kira kemungkinan-kemungkinan kita bisa masuk kemana gitu buat terapinya. Ya, ini ngomongin apa metabolisme sel ya, Warburg efek ya, ini yang terkenal ya. Ya, kita ngomongin terjadinya kaheksia pada pasien gitu kan. Ya, inilah salah satu penyebabnya kan gitu ya, si hipotesisnya. Yang normal kita mungkin dari bahas dulu kalau pada proses metabolisme oksidatif ya dihasilkan 36 mol ATP gitu kan. Pada anaerobik kita olahraga 2 mol dengan ada oksigen depth-nya dalam bentuk laktat. Nah, coba pada sel kanker selalu ini nih pada sel bukan sel kanker aja sel-sel yang aktif membelah gitu ya. Ternyata metabolismenya sifatnya aerobik glikolisis ya walaupun aerobik tapi nggak seefektif saat sel-sel hidup normal biasa kan gitu dengan hasil ATP cuma 4 sisanya laktat gitu makanya dibutuhkan sumber glukosa yang lebih banyak lagi untuk menghasilkan energi kan karena tidak efektifnya si pembakaran ini makanya muncul kaheksik pada pasien kan gitu. Kemudian immune destruction ya kita ngomongin macam-macam obat kayak sekarang ada pembrolizumab gitu itu ngomongin masalah imun kan gitu ya.
Jadi fokus beberapa peneliti gimana sih mengaktifkan sel imun, soalnya obat-obat eksternal nggak bisa 100% gitu meregulasi atau mengatur si sel kanker ini. Gimana kalau kita mengharapkan si sel imun gitu. Nah, ternyata sel imun ini problem juga. Si sel kanker ini pinter dia menghindari si surveillance dari imun, ya, kan gitu. Nah, sehingga susah juga sih elemen mengenali dan untuk melakukan apa, mungkin membunuh si sel kanker ini. Ya normalnya sel imun ini pada penyembuhan luka aja gitu kan. Proses degeneratif ya selain apoptosis ada proses imun di sana buat menghancurkan sel-sel gitu kan. Yang stability yaitu BRCA gitu ya. BRCA pada DNA repair. Makanya ada obat-obat terkait BRCA mutation gitu kan pada pasien breast gitu ya. Dia selain pinter apa obat-obatan yang merusak DNA ya, kalau ngomongin kayak sitostatik gitu ya, kemoterapi gitu ya. Ternyata dia pinter juga. Bisa jadi obatnya dibuang keluar gitu kan, dibuang lagi ada BC transporter namanya, atau pada saat dia bekerja DNA-nya rusak, dia bisa memperbaiki diri kan gitu. Pinter juga nih sel kanker. Nah, tambahin PARP inhibitor kan gitu ya. Oh, PARP inhibitor. Tumor promoting inflammation ya. Tumors are wound that don't heal kan ini hipotesis-hipotesis di awal gitu ya. Ya emang untuk inflamasi ini pisau mata dua kan itu. Kita harapkan ada sel imun yang bisa membunuh sel kankernya, ah, tapi pada sel kanker beda lagi. Malah inflamasi mencetuskan si reaksi proliferasi selanjutnya, memperbanyak diri selanjutnya dan membuat lingkungan di sekitar selnya itu lebih cocok untuk melakukan proliferasi kan gitu. Ya, lalu ternyata tahun 2022 di tahun lalu kan New Dimension muncul empat lagi, makin pusing kita. Dari 6 10 jadi 14. Nah, jadi saya simpulkan sebenarnya ini kanker ini ya penyakit yang ya kita masih banyak tanda tanya ya. Kalau kita lihat si semua kemampuan ini dimiliki oleh sel stem sel normal kan gitu kan. Cuma dia dengan bedanya dia tak terprogram dengan baik kan. Jadi kita ngomongin hallmark of cancer ini nggak semua sel kanker ya. Jadi kalau kita ngomongin kelompokan apa populasi sel kanker itu nggak semua sel kanker itu punya kemampuan replikasi. Ya. Jadi ada sel-sel khusus aja. Bisa kita kenal namanya stem cell kan gitu. Jadi peneliti-peneliti waktu itu diambillah spesimen tumor gitu kan, lalu ditanam di luar gitu kan, di tikus di apa gitu kan. Ternyata nggak semua sel kanker itu memiliki kemampuan untuk berproliferasi, untuk membentuk populasi. Cuma ada beberapa. Nah, yang beberapa tadilah yang dikenal sebagai stem cell. Nah, gitu. Makanya untuk terapi sekarang ini fokus ke stem cell. Diharapkan stem cellnya beres, sel-sel yang lain itu dia punya umur dia. Punya umur dia bisa mati sendiri atau dia bisa senescence nggak ada manfaat gitu ya. Nah, sekarang fokus ke stem cell. Cuma stem cell ini sangat sulit untuk diterapi. Dan mungkin secara alami natural ya emang mestinya sulit untuk diterapi kan gitu. Soalnya itu sebagai proses awal kehidupan kan gitu ya. Dan tentu memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup baik untuk bertahan hidup kan gitu ya. Untuk berevolusi malah kan gitu. Ya mungkin kita tambah lagi empat lagi nih. Saudara bisa kita bahas di awal tadi ada unlocking phenotypic plasticity, apa CMT tadi, ada non-mutational epigenetic reprogramming ya. Dia bukan terjadi mutasi pada gen, cuma terjadi reprogramming lagi kayak metilasi DNA gitu-gitu ya. Terus ada senescent cell. Ternyata senescent cell ini dulu dianggap ini wah ini udah aman nih. Ini ada sel kanker yang nggak bakal membelah lagi, nggak bakal replikasi lagi, udah selesai aman masalahnya. Ternyata sel-sel kanker yang gini juga menghasilkan eh, produk-produk seluler yang mencetus sel-sel sekitarnya untuk tumbuh kan gitu. Nah, problem juga ternyata. Lalu ada proses dari polimikrobiom ya, ada mikrobiota natural yang komensal yang di badan yang ternyata juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sel-sel kanker. Mungkin itu aja, Arvin ya. Saya nggak terlalu ini ya, masalah
Ya, kita sekedar tahu aja ya. Mungkin saya simpulkan sekarang memang untuk mungkin beberapa puluh tahun kita masih nggak tahu ya. Mungkin kita masih belum bisa ngomongin strategi kuratif ya buat kanker ini. Tetap ada kemungkinan kambuh tadi. Kita harapkan ya pasien-pasien tadi memiliki perubahan mutasi kanker yang relatif apa low risk gitu, atau kita ngomongin ultra low risk, sekarang ada ultra low risk. Jadi ada perubahan sel kanker cuma ya udah gitu aja, nggak diobatin juga pasiennya waktu hidupnya lama gitu kan. Nah, kita harapkan ya pasien memiliki jenis kanker yang kayak gitu gitu. Tapi kalau kita ngomongin tadi di awal sampai akhir kan nggak beres-beres nih 14. Jangan-jangan ntar sampai ujungnya sel kanker sama kemampuannya kayak sel embrional kan gitu. Sel embrional. Ya, kalau kita menghitung-hitung kayak si Han Wember ini nggak pusing gitu. Cuma strategi-strategi pengobatan sampai sekarang walaupun udah 14 gitu kan macam-macam obat tetap nggak efektif buat menurut kalau kita ngomongin target pengobatan kan OS ya, overall survival nggak terlalu banyak bedanya ya dibanding beberapa tahun awal. Yang signifikan berubah itu cuma tamoxifen ya, sejarah sejarah penemuan umat manusia terhadap kanker gitu kan. Pada breast kita ngomongin payudara ini cuma tamoxifen gitu. Dan kalau kita mau mengontrol semua 14 ini ataupun mau tambah lagi dia cuma operasi gitu. Makanya penguasaan teknis operasi penting. Walaupun kita dianggap prince dan princess tapi takdir kita ya untuk menguasai teknik operasi dengan baik. Walaupun biologi kita mesti paham juga. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya ada pertanyaan, boleh kalau bisa saya jawab. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya yang cukup mendalam dan kayaknya kita mesti banyak-banyak belajar lagi dok tentang ini dok. Untuk teman-teman sekalian, teman-teman residen, mungkin ada yang ingin bertanya, kita beri kesempatan untuk teman-teman residen. Gak nanya pun nggak apa-apa. Pusing sih jawabnya. Baik dok, siap dok. Iya, nggak mau nanya. Silakan mau nanya apa. Ya kepada teman-teman residen, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, mungkin nggak ada pertanyaan, cuma ini aja mungkin ya. Ya, terkait biologi ini, makanya kita ada ini. Lebih jelas gitu ya, kenapa handling tisu kita mesti benar gitu ya. Kita ngomong handling tisu ya mesti ada scar, kita mau ngomongin biopsi, mau ngomongin operasi gitu ya, semuanya ada reaksi inflamasi ya. Kalau kita ngomongin inflamasi tadi lah, inflamasi itu mesti pisau mata dua. Dia mengambil apa, mengundang si sel-sel imun untuk menekan si tumor, dan juga reaksi inflamasi juga bisa menggiatkan ini aktivitas proliferasi dari sel kan gitu ya. Sehingga teknis operasi penting sih yang baik dan benar, timing gitu ya. Terus perencanaan. Jadi dari awal pasien datang perencanaannya udah jauh. Jangan cuma ya udah biopsi dulu aja, jangan. Saya sering dapat ketemu ini pasien biopsi ternyata nggak mau operasi itu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi dijelaskan dari awal. Misalnya kalau ngomongin kanker payudara yang gampang ya, yang di onkologi. Ada benjolan di payudara curiga ganas gitu. Langsung dijelasin ini kemungkinan ganas, Bu. Kemungkinan terapinya gimana misalnya kalau di payudara ya kemungkinan mungkin diangkat payudaranya atau mastektomi yang sederhana gitu ya. Terus kemoterapi gitu atau radiasi. Seandainya pasien belum bisa mengerti konsep itu gitu kan, dan mungkin nggak mau menjalani konsep-konsep itu ya sebaiknya hindari dulu biopsi. Nah, hindari dulu biopsi pada pasien-pasien seperti itu gitu ya. Jangan sampai dan ada omongan pasien makin di biopsi makin tumbuh ya karena nggak pengobatannya nggak benar kan dari awal kan gitu ya. Kan nggak benar ya, nggak mengikuti standar-standar yang secara keilmuan terbukti kan gitu. Jadi seandainya pasien itu jelaskan ternyata chance-nya kayaknya nggak mau mastektomi nih atau nggak mau operasi yang lebih radikal atau nggak mau kemo mungkin atau nggak mau disinar mungkin ya kita tunda dulu nih proses biopsinya. Nah, kayak tadi ya. Mungkin itu aja tambahan saya, Pin. Masih. Baik, terima kasih dok. Atau mungkin di sini ada konsulen kita dok, ada dokter Daan dan juga ada dokter Dedi. Mungkin apa ada sepatah dua patah kata dok. Oh iya, ada terdaan. Silakan terdaan, menambahkan terdaan. Atau mungkin meluruskan gitu.
Gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Dan. Malam, Dok. Saya kira udah cukup itu, Dokter Vin. Baik, Dok. Siap, Dok. Sudah, sudah lengkap nih ilmunya. Baru banget ini saya kira. Eh, dari Dokter Hendra tadi, 14 hallmark of cancer yang Baik dok, masih dok, masih. Baik. untuk aplikasi klinis memang pengetahuan daripada hallmark of cancer ini sangat penting sekali. Ya. Tadi apa saja terapi yang kita berikan tadi ada dasarnya ya, mulai dari tamoxifen tadi disebut ya, dan lain sebagainya, terapi anti HER2, trastuzumab dan sebagainya. Itu semuanya ada dasar-dasar biologi kankernya. Terima kasih Dr. Endra, ini sudah sharing ilmunya pada pagi hari ini. Mungkin itu saja Dr. Arvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ya Dokter Dan. Dokteran. Dokter Dedi mungkin ada masukan Dokter Dedi Ya, sama-sama terkait. Dr. Endra. Ya. Dokter Dedi mungkin ada masukan terkait kita erat kalau ngomongin kanker pembedahan dan rekonstruksi mungkin Dokter Dedi. Oh, nggak ada respon dia. Tidak ada. Terima kasih. Baik, masih dok. Terima kasih ya. Iya, Dok. Masih Eh, dok. kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, Dok. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Izin sebelumnya terima kasih kepada Dr. Hendra Herizal yang telah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan residen kita sehari-hari untuk ke depannya, Dok. Terima kasih juga kepada seluruh konsulen yang telah hadir dan juga teman-teman sejawat residen yang telah hadir pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Izin untuk menutup kuliah subuh pada pagi hari ini, dokter dan teman-teman sejawat. Izin Arvin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.